Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukron lillahi amma ba'du. Teman-teman, sebelumnya perkenalkan, nama saya Anissa Salsabila Alwi dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Fakultas Agama Islam, Prodi Perbankan Syariah. Di sini saya membuat video ini guna memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Analisis Keuangan Bank Syariah. Dan pada kesempatan ini pula saya akan membahas tentang analisis kesehatan bank. Sebelum masuk lebih dalam lagi, kita harus mengetahui apa sih itu kesehatan bank. Kesehatan bank itu merupakan kemampuan dari suatu bank dalam melakukan kegiatan operasionalnya secara normal dan mampu memenuhi semua kewajibannya dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kemudian ada juga kemudian pasti kita bertanya, ya, bank yang sehat itu seperti apa sih? Bank yang sehat itu secara mudahnya ya teman-teman, bank yang dapat menjalankan fungsi-fungsinya dengan baik. Misal bank tersebut itu sebagai lembaga intermediasi keuangan, ya udah bank itu hanya fokus pada job desk-nya aja teman-teman, nggak ngalur ngidul gitu loh teman-teman. Kemudian fungsi seperti apa sih yang harus bank jalani? Kan tadi kan di bank yang sehat itu ada bank dapat menjalankan fungsi-fungsinya dengan baik. Kemudian pasti ada pertanyaan lagi, fungsi seperti apa sih yang harus bank jalani gitu. Kemudian itu tuh ada fungsinya tuh ada, yang pertama dapat menjaga serta memelihara kepercayaan masyarakat. Kepercayaan masyarakat. Misal nih kayak saya naruh dana di bank A, kemudian dana saya tiba-tiba hilang. Nah itu berarti kan bank nggak menjalankan fungsinya dengan baik ya teman-teman. Kemudian ada juga dapat menjalankan fungsi intermediasi seperti yang tadi saya bilang. Kemudian juga dapat membantu kelancaran lalu lintas pembayaran. Jadi adanya bank itu untuk mempermudah lalu lintas pembayaran teman-teman. Misal nih saya mau bayar tagihan listrik gitu, nah itu bisa lewat bank teman-teman, seharusnya ya. Kemudian dapat juga digunakan oleh pemerintah dalam melaksanakan berbagai kebijakannya, terutama kebijakan moneter. Jadi bank yang baik itu tuh dia bisa melakukan 4 dari fungsi yang tadi saya sebutkan ya teman-teman. Kemudian di sini tuh ada metode dalam menganalisa kesehatan bank. Itu tuh diantaranya ada metode CAMEL, CAMELS, dan RGEC. Nah, tapi di sini saya akan membahas satu-satu, tapi saya tidak membahas secara detail teman-teman. Jadi saya hanya membahas secara garis besarnya saja. Misal di CAMEL itu ada 5 komponen ya, berarti K-nya itu kapital, A-nya itu aset, M-nya itu manajemen, E-nya itu ekuitas, dan L-nya itu likuiditas. Yang pertama kapital. Kapital itu di dalamnya ada apa aja? Kapital itu mencakup permodalan yang ada pada bank tersebut, di mana aspek ini nih, aspek kapital ini atau permodalan ini itu mencakup tentang permodalan yang dimiliki oleh bank yang mana didasari kepada kewajiban penyedia modal minimum bank. Jadi kapital itu harus modal minimum bank itu tuh seperti GWM. Misal ketetapan GWM itu ada 8%. Jadi kalau dia di bawah 8% itu bisa dikatakan bank itu kurang sehat ya teman-teman dalam sisi modalnya. Karena kan ini kapital ya teman-teman. Kemudian ada penilaian aset. Unsur aset quality digunakan untuk menilai kondisi aset bank, termasuk antisipasi atas resiko gagal bayar dari pembiayaan atau kredit risk yang akan muncul. Kemudian juga ada manajemen. Manajemen ini komponen yang digunakan untuk menilai kemampuan manajerial bank dalam menjalankan operasional yang sesuai dengan prinsip manajemen umum, manajemen resiko, dan prinsip kehati-hatian. Itu yang ketiga. Yang keempat itu ada earning. Semakin besar laba yang diperoleh menunjukkan bahwa bank tersebut semakin baik dan kondisi keuangan itu semakin sehat. Nah, itu kan yang keempat itu earning menyangkut tentang laba. Nah, biasanya itu laba itu terdapat di ROA, ROE, dan BOPO ya teman-teman. Jadi semakin tinggi angka ROA, ROE, dan BOPO, semakin baik juga dan semakin sehat juga keuangan bank tersebut. Nah, kemudian ada di liquidity. Liquidity itu adalah aspek likuiditas yang berkaitan dengan kemampuan bank dalam memenuhi kewajibannya. Nah, biasanya liquidity ini bisa kita lihat dari LDR atau loan deposit ratio. Kemudian ada metode yang kedua ya, CAMELS. CAMELS. Jadi
CAMEL-nya itu sama aja teman-teman, cuma ditambah dengan S. S itu sensitivity. Apa sih itu sensitivity? Sensitivity of market itu adalah bank harus bisa menyesuaikan operasionalnya yang sesuai dengan keadaan pasar keuangan agar usaha yang dijalankannya sesuai dengan keadaan pasar. Misal ada suatu bank A yang ada di samping pasar gitu. Nah, dia harus menyesuaikan marketnya dia itu para pedagang di pasar. Jadi ya misalkan kayak nasabahnya nggak sesuai sama dia, tapi kan marketnya dia itu untuk para pedagang di pasar. Sampai sini paham kan teman-teman apa yang dimaksud dengan camels itu? Kemudian kita lanjut ya teman-teman ke metode RGEC. Pada metode RGEC ini berfokus pada NPL dan LDR. Kalau NPL itu emang apa sih? Non performing loan. Kalau LDR itu loan to deposit ratio. Nah, di dalam NPL sendiri itu ada kredit bermasalah dan total kredit. Jadi untuk mendapatkan, jadi kalau kita nggak tahu NPL itu cara nyarinya gimana ya gitu. Nah, itu tuh bisa dengan cara kredit bermasalah dibagi dengan total kredit. Jika NPL tersebut lebih kecil dari 2%, maka dikatakan dengan bank itu sangat sehat. Karena kan ini kan hutang ya teman-teman. Jadi kalau semakin kecil angkanya semakin baik. Nah, akan tetapi jika NPL di atas dari 12%, maka itu bisa dikatakan sangat tidak sehat teman-teman. Jadi semaksimal mungkin bank harus bisa membuat persentase NPL ini kecil ya teman-teman. Ya minimal banget 2% lah teman-teman, tapi kalau di atas itu bisa dikatakan sehat, kurang sehat. Jadi kategorinya banyak teman-teman, ada sangat sehat, sehat, cukup sehat, kurang sehat, tidak sehat. Dan dapat disimpulkan dari yang saya bilang tadi nih, yang saya bicarakan tadi, semakin besar persentase NPL, maka bank tersebut dikatakan tidak sehat, serta sebaliknya. Jadi semakin kecil persentase NPL, maka bank tersebut bisa dikatakan sehat teman-teman. Nah, di dalam LDR ini juga ada jumlah kredit, di mana dana pihak ketiga yang mana jika kita ingin mencarinya itu bisa menggunakan cara yang tadi ya teman-teman. Sama halnya NPL dengan LDR, semakin besar persentasenya maka semakin maka bank tersebut dikatakan kurang baik dan sebaliknya. Tapi kalau LDR ini memiliki punya minimal gitu teman-teman, minimal dikatakan sehat itu minimal 80%. Jadi kalau di bawah 80% itu bisa dikatakan sangat sehat, tapi kalau di atas 85% itu dikatakan tidak sehat. Kemudian tadi kan saya bilang ya metode RGEC tadi itu NPL dan LDR itu objek yang difokuskan pada metode RGEC ini teman-teman. Nah, metode RGEC itu menyangkut apa aja sih? Yang pertama ada risk profile, kemudian ada GCG atau good corporate governance, kemudian ada rentabilitas, kemudian rentabilitas atau earning, dan yang terakhir ada permodalan. Pertama itu ada risk profile atau profil resiko. Itu tuh apa? Pada penilaian faktor ini, penetapan peringkat berdasarkan analisis secara komprehensif dan terstruktur atas hasil penetapan tingkat rasio dari masing-masing resiko, yaitu ada resiko kredit, resiko pasar, resiko likuiditas, dan resiko operasional, resiko hukum, resiko strategik, resiko kepatuhan, dan resiko reputasi. Jadi kita menganalisanya dari resiko yang tadi saya sebutin dulu teman-teman, resiko kredit, resiko pasar, likuiditas, operasional, hukum, strategik, kemudian kepatuhan, reputasi, itu teman-teman. Nah, kemudian ada good corporate governance atau disebut dengan GCG. GCG itu ditinjau dari sisi pemenuhan terhadap prinsip-prinsip GCG. Bank memperhitungkan dampak GCG perusahaan pada kinerja GCG dengan mempertimbangkan signifikasi dan materialitas anak perusahaan atau signifikasi kelemahan GCG dari anak perusahaan tersebut. Nah, kemudian ada earning atau rentabilitas. Tadi ada earning atau rentabilitas. Itu penilaian dalam faktor ini meliputi evaluasi terhadap kinerja rentabilitas, sumber-sumber rentabilitas, kesinambungan atau sustainability, kemudian ada
kesinambungan rentabilitas dan manajemen rentabilitas. Penilaian ini menggunakan rasio keuangan ROA, ROE dan NIM. Jadi pada penilaian jadi dari analisis rentabilitas ini dapat kita fokuskan kepada ROA, ROE dan NIM. Kemudian ada permodalan. Penilaian atas faktor permodalan meliputi evaluasi terhadap kecukupan serta pengelolaan modal. Dalam melakukan perhitungannya, bank wajib mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai kewajiban penyediaan modal minimum atau KPMM atau bisa disebut juga dengan CAR atau CAR bagi bank umum. Jadi misal kayak Bank Indonesia, Bank Sentral atau Bank Indonesia itu menetapkan GWM-nya itu 8%. Ya udah, kita harus sebagai bank umum, misal bank umum A itu harus memenuhi kriteria dari BI tersebut. Jadi minimal 8%, ya udah kita harus 8%. Tapi kalau di bawah 8% itu bisa dikatakan kurang sehat ya teman-teman, atau kurang baik. Tapi kalau di atas 8% itu bagus teman-teman disebutnya. Mungkin sampai sini saja teman-teman materi yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sesungguhnya kesempurnaan itu milik Allah, dan kekurangan itu datangnya dari saya sendiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.